menjadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Ini Ibnu Rus. Dan akhirnya banyak praktek seperti itu. Banyak, Pak, yang mengatakan saya partai Islam, saya akan memperjuangkan Islam, sayalah Islam, pilih saya. Setelah berkuasa korupsi juga, Pak. Ada itu, gak usah disebut lah. Nah, ini kan adalah anomali-anomali dan penipuan-penipuan atas nama agama yang membajak kesalehan, membajak simbol-simbol agama. Makanya saya paling anti dengan partai baru yang akan berkampanye di masjid, mengatakan masjid adalah tempat jihad politik. Karena dulu Nabi menggunakan strategi perang dan berbagai anjuran politik itu di masjid katanya. Beda, Pak. Zaman Kanjeng Nabi itu menggunakan masjid, merumuskan strategi perang itu untuk melawan musuh bersama. Musuh kalian dan musuh saya sama, mari kita lawan sama-sama. Kalau hari ini kan enggak, Pak. Partai politik itu kampanye di masjid, orang-orang yang merasa tidak punya musuh kemudian dipaksa untuk melawan musuh saya. Itu bedanya. Para ulama ketika melawan penjajah Belanda juga menyuarakan berbagai ijtihad politiknya dari masjid, karena musuhnya musuh bersama, namanya penjajah Belanda. Itu musuh kita. Tapi kalau hari ini enggak. Kalangan muslimin semua, mari kita lawan semua musuh saya. Kan musuhnya dia doang, Pak. Hanya musuhnya dia yang disuruh lawan dan mengajak kita. Nah, inilah penyimpangan itu. Dan mereka yang suka berkampanye di masjid, saya nggak mau nyebutin capres lah, semuanya juga kok. Semuanya sama itu. Saya memang nggak ada lah, udahlah pokoknya gini, sayangilah agama ini, jangan kemudian dijadikan kendaraan-kendaraan politik. Karena suatu saat mereka juga memiliki kejahatan, kita kan manusia biasa, Pak. Nah, kemudian orang-orang yang memaksakan untuk mengatakan, oh masjid harus punya jihad politik, ya lihatlah sejarah lah, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mengeluarkan ketetapan bahwa khotib Jumat harus membawakan surat An-Nahl ayat 90 di bagian akhirnya. Nah, ini kan di masjid kita sampai dilakukan sampai hari ini. Itu kenapa? Karena dulu, Pak, masjid itu tempat caci maki, ibu sekalian. Dulu masjid itu tempatnya mencaci maki lawan politik. Kalau masjidnya itu masjidnya Muawiyah, lalu kemudian mencaci maki Sayyidina Ali. Kalau itu masjidnya Sayyidina Ali, tempat mencaci makinya Muawiyah. Dari dalam masjid mereka sholat bareng, sampai keluar itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, mengeluarkan ketetapan khotib harus membawakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini supaya orang ingat bahwa kita semua ini adalah harus membangun kebersamaan. Semua umat Islam, semua umat manusia ini harus saling bekerja sama, saling bergotong royong. Itu maunya Khalifah Umar seperti itu. Dan tradisi ini terus dipakai sampai hari ini. Nah, ini mereka ini nggak tahu sejarah itu, bahwa berpolitik di dalam masjid untuk kepentingan kekuasaannya nggak boleh. Kalau menyuarakan kita, misalnya kita diserbu oleh tentara musuh misalnya, oh silahkan Pak, galang kekuatan masjid. Kalau perlu kita bagi-bagi senjata di masjid, nggak apa-apa. Kalau memang negara kita diserbu oleh orang lain. Lah ini kan urusan bilik suara, Pak. Hanya urusan coblos-mencoblos ini. Cuma 1-2 detik, tapi kemudian kita dibohongi 5 tahun ke depan, kan kita juga nggak ikhlas, Pak.